Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadil Gufran dengan NIM 21070508. Saya berasal dari Prodi Teknologi Informasi UIN Araniri, Banda Aceh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan apa itu mobile computing definition. Yang pertama, definisi. Mobile computing adalah kemampuan untuk mengakses informasi dan melakukan tugas dengan menggunakan perangkat elektronik portable seperti smartphone, tablet, dan laptop. Perangkat-perangkat ini dirancang untuk dapat dibawa dan digunakan di mana saja, sehingga memberikan kemampuan kepada pengguna untuk bekerja, berkomunikasi, dan mengakses informasi ketika sedang bergerak. Kemudian fungsi dari mobile computing. Terdapat fitur utama dari komputasi mobile, yaitu perangkat komputasi portable dan terhubung melalui jaringan. Dengan menguasai spesialisasi mobile computing ini, maka kita sering dapat mengembangkan aplikasi seluler yang menerapkan konsep algoritma dan pemrograman yang lintas platform di luar Android dan iOS. Selain itu, kemampuan ini akan juga membantu kita untuk mengejar hasrat pribadi kita dalam mengembangkan aplikasi seluler atau untuk memperluas prospek pekerjaan sebagai mobile apps developer, Android developer, pimpinan atau arsitek teknologi seluler, konsultan solusi seluler, hybrid mobile, app developer, mobile software arsitek, dan masih banyak lagi. Kemudian perkembangan mobile computing. Mobile computing telah mengalami perkembangan yang pesat sejak diperkenalkan pertama kali pada tahun 1990-an. Perkembang utama dalam mobile computing adalah Dynabook pada tahun 1968. Alan Kay mengembangkan sebuah komputer portable yang nantinya menawarkan sebuah media elektronik yang modern yang diperuntukkan untuk anak-anak. Grafik control interface dengan icon pada komputer ini merupakan cikal bakal dari sistem operasi yang ada saat ini. Kemudian Gear Compass 1100 pada tahun 1982. Teknologi ini dirancang dan dikembangkan oleh Gerd sangat terdepan covernya, dapat dilipat dan terintegrasi sebuah flat screen serta casing dari magnesium yang ultralight. Namun ini teruskan dengan dikembangkan oleh Bill Merritt. Ini terlalu mahal dengan harga mencapai dengan sekitar 10.000 US dollar. Hanya kalangan militer AS dan NASA saja yang dapat membelinya. Kemudian Osborne 1 pada tahun 1981. IBM 1311 diperkenalkan pada tanggal 11 Oktober 1962. Harddisk ini bisa menyimpan sampai dengan 2 juta karakter pada disk yang dapat diganti. Ketebalan harddisk ini mencapai 4 inci dan berat 4,5 kg dan memiliki 6 disk yang berukuran 14 inci dan permukaan yang dapat ditulis. Kemudian Compact Portable pada tahun 1983. Laptop pertama yang kompatibel dengan IBM ditawarkan oleh Compaq. Berat tanpa baterai lantaran masih mengembangkan sistem operasi MS-DOS. Laptop ini tidak populer. Kemudian ada Gavilan SC pada tahun 1984. Touchpad pertama ini ditawarkan oleh laptop Gavilan dan berada di atas keyboard. Model komputer ini sudah bisa dilipat dan menyediakan layar LCD serta prosesor Intel 80 168 yang kompatibel dengan harga MS-DOS. Kemudian Bonwell 2 pada tahun 1985. Walaupun era CPM yang sudah lewat, tetapi kehadiran ini tetap sukses dengan RAM sebesar 64 KB, floppy drive 3,5 inch, dan layar LCD. Laptop ini menjadi jawara di eranya. Kemudian yang terakhir yaitu Compaq SLT 286 pada tahun
1988. Laptop pertama yang sudah dilengkapi dengan baterai hard disk dan LCD. Layarnya menawarkan resolusi VGA penuh. Notebook ini ditunjukkan untuk kalangan bisnis. Tidak heran harganya mencapai harga mobil pada saat itu. Kemudian konsep utama dari si mobil computing. Yang pertama adalah portabilitas. Yaitu perangkat mobil dirancang untuk memudahkan untuk dibawa-bawa kemana saja dan digunakan di mana saja. Kemudian yang kedua ada konektivitas. Perangkat mobil harus memiliki koneksi internet atau jaringan nirkabel untuk dapat terhubung ke internet atau ke jaringan si perusahaan. Kemudian ada kapasitas komputasi. Perangkat mobile harus memiliki kapasitas komputasi yang cukup untuk menjalankan aplikasi atau tugas yang dibutuhkan oleh si pengguna. Kemudian ada interaksi pengguna. Perangkat mobile harus memiliki antarmuka pengguna yang mudah digunakan dan intuitif sehingga pengguna dapat berinteraksi dengan perangkat menjadi mudah. Kemudian aplikasi mobile. Aplikasi mobile yang dirancang untuk berjalan di perangkat mobile merupakan konsep utama dalam mobile computing. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai tugas dan memanfaatkan berbagai layanan dengan mudah. Kemudian yang terakhir keamanan. Keamanan data dan privasi pengguna harus menjadi perhatian, utama dalam mobile computing. Karena perangkat mobile sering sekali digunakan untuk mengakses data-data pribadi dan informasi yang sensitif. Kemudian selanjutnya ada contoh penerapan mobile computing. Yang pertama ada aplikasi perbankan mobile. Pengguna dapat mengakses rekening mereka, melakukan transfer dana, membayar tagihan, dan melakukan aktivitas perbankan lainnya melalui aplikasi perbankan mobile pada perangkat mobile mereka. Kemudian yang kedua adalah layanan ride hailing. Aplikasi seperti Uber atau Grab memungkinkan pengguna untuk memesan transportasi dengan mudah dan cepat melalui perangkat mobil mereka. Kemudian yang ketiga ada aplikasi kesehatan dan kebugaran. Aplikasi seperti Fitbit atau MyFitnessPal memungkinkan pengguna untuk melacak aktivitas fisik, diet, dan kesehatan mereka secara real time melalui perangkat mobil mereka. Kemudian yang keempat ada e-commerce. Pengguna dapat membeli produk dan jasa online dengan mudah melalui aplikasi e-commerce seperti Amazon, Tokopedia, Shopee pada perangkat mobil mereka. Kemudian mobile office. Aplikasi seperti Microsoft Office dan Google Doc memungkinkan pengguna untuk membuat, mengedit, dan berbagi dokumen secara real time pada perangkat mobil mereka. Kemudian yang keenam yaitu game mobile. Permainan mobile seperti Pokemon Go dan Mobile Legends memungkinkan pengguna untuk bermain secara online dengan pemain lain dari seluruh dunia pada perangkat mobil mereka. Kemudian yang ketujuh ada sistem informasi geografis atau biasa dengan disingkat GIS, yaitu aplikasi seperti Google Maps memungkinkan pengguna untuk melacak lokasi dan navigasi secara real time menggunakan perangkat mobil mereka. Secara keseluruhan, penerapan mobile computing telah mengubah cara orang berinteraksi dengan teknologi dan memungkinkan akses informasi dan layanan dengan mudah dan cepat di mana saja dan kapan saja. Kemudian ada kelebihan dari si mobile computing. Yang pertama adalah untuk hiburan, di mana perangkat seluler dapat digunakan untuk hiburan, penggunaan pribadi, dan bahkan presentasi kepada klien. Yang kedua, tidak terbatas pada satu lokasi untuk menyelesaikan tugas atau mengakses email saat berpergian. Kemudian ada teknologi cloud dalam perangkat seluler sudah memungkinkan Anda untuk menyimpan data server online
dan mengaksesnya dari komputer manapun dengan koneksi internet, di mana kita juga dapat mengakses file-file ini di beberapa perangkat seluler. Kemudian komunikasi yang mulus dan handal, kemudian peningkatan produktivitas, di mana perangkat seluler dapat digunakan di lapangan oleh berbagai bisnis untuk menghemat waktu dan uang untuk si klien, pegawai, dan karyawan. Kemudian ada kekurangan dari si mobile computing, yaitu yang pertama adalah kendala dalam konsumsi baterai, bandwidth transmisi yang sering kali tidak efisien, kemudian di seluruh jaringan biasanya kehilangan tautan, fluktuasi stabilitas jaringan, ukuran screen atau layar yang masih kecil, kemudian masalah interoperabilitas. Kemudian kesimpulan, mobile computing adalah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi layanan dengan mudah dan cepat menggunakan perangkat mobile seperti smartphone, tablet, atau laptop. Perkembangan teknologi mobile computing telah mengubah cara kita bekerja, yaitu berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar kita. Konsep utama mobile computing melakukan konektivitas, portabilitas, dan interoperabilitas. Konektivitas mengacu pada kemampuan perangkat untuk terhubung dengan jaringan. Sedangkan si portabilitas merujuk pada kemampuan perangkat untuk dibawa kemana-mana. Kemudian interoperabilitas mengacu pada kemampuan perangkat untuk berkomunikasi dengan perangkat lain dan mengakses informasi dari berbagai sumber. Beberapa contoh penerapan mobile computing meliputi smartphone, tablet, wearable device, laptop, dan mobile pos. Penerapan mobile computing dalam kehidupan sehari-hari memudahkan si pengguna untuk mengakses informasi dan layanan di mana saja dan kapan saja. Sedangkan si penerapan dalam bisnis meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Secara keseluruhan, mobile computing adalah teknologi yang terus berkembang dan memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari dan dunia bisnis. Dengan terus berkembangnya teknologi mobile computing, kemungkinan besar akan ada lebih banyak penerapan dan perbaikan teknologi mobile computing di masa depan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.